Rizky Azhara dengan NPM 259500022. Saya Cika Jendela Aulia Pratiwi dengan NPM 259500012. Saya Abdilasi Gumilang dengan NPM 2595015. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang anatomi, dan bagian struktur tulang akan dibacakan oleh Gumilang. Jadi saya di sini akan menyebutkan tulang-tulang anterior dan posterior. Bagian kepala, bagian depan, frontal. Di sini ada juga bagian mata adalah lacrimal. Itu bagian mata, tulang mata. Dan di bagian pipi ada juga tulang yang bernama zygomatic. Di bagian hidung, vomer. Di bagian atas gigi ada maksila. Dan di bagian dagu sebelah sini itu mandibula. Di bagian sini ada clavikula. Clavikula nih di sini nih, di dekat body sternum. Nah, ini nih body sternum nih, yang tengah. Ini namanya body sternum. Nah, kalau di sini namanya tueribus. Di bagian di bawahnya body sternum ada lagi nih. Nih namanya processus quadratus. Ini costal cartilagus. Nih di bagian sini. Di sini ada tulang-tulang, vertebra, radius, ulna, carpus, metakarpal, palang. Di sini ada bagian tulang-tulang dekat kemaluan. Yang pertama sacrum di bagian sini. Dan ini ada faksi. Di bagian sini ada pubis cervicis. Di sini juga ada di bagian kaki tulang-tulang femur, di bagian paha patella dan tibia, fibula. Di bagian sini ada tarsal, metatarsal dan palang. Di sini ada tulang-tulang bagian belakang, parietal, ada occipital, cervical, mandibula, scapula, thoracal. Di sini juga ada costilla, frontal test, dan di sini ada humerus, radius, ulna, coccyx. Di sini namanya lumbal, ilium, sacrum, dan sinus del pubis di bagian sini. Di sini ada ischua attica, dan di sini ada femur. Nih bagian sini paha ini namanya femur ya. Fibula, tulang kecil. Ini kan ada dua. Nah kalau fibula itu tulang kecil. Kalau yang gede itu namanya tibia. Nih tibia. Bagian sini terakhir nih ya, ada namanya calcanea di bagian telapak kaki sini. Mungkin hanya itu aja struktur tulang bagian anterior dan posterior. Bagian bone marking atau tanda tulang akan dibacakan oleh Atika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bone marking atau tanda tulang. Yang pertama terdapat depresi dan bukaan. Ada 5, yaitu ada foramen, lubang, alur, meatus, dan juga sinus. Foramen adalah lubang di mana pembuluh darah, saraf, dan ligamen berlalu. Contohnya seperti foramen vertebral dan foramen cervix. Yang kedua ada lubang. Dia ciri-cirinya berongga atau depresi. Contohnya seperti glenoid, fossa, scapula. Yang ketiga ada alur. Alur seperti parit yang berisi tendon atau pembuluh darah. Contohnya
ada alun bisipital humerus. Yang keempat ada meatus. Meatus itu seperti bukaan seperti kanal atau tabung pada tulang. Contohnya meatus pendengaran eksternal. Yang kelima ada sinus. Sinus adalah rongga yang berisi udara di dalam tulang. Contohnya sinus frontal di tulang frontal. Yang kedua ada proyeksi atau proses yang sesuai dengan sambungan terbagi menjadi 4. Ada kondilus, keunggulan, pria, dan juga kepala. Kondilus seperti proyeksi seperti buku jari bulat. Contohnya kondilus medial tulang paha. Yang kedua ada keunggulan. Keunggulan itu menonjol, bagian tulang yang menonjol. Contohnya eminensi intercondylar tibia. Yang ketiga terdapat pria, permukaan artikular datar atau dangkal. Contohnya seperti aspek artikular tulang rusuk. Keempat ada kepala, yaitu proyeksi artikular bulat di luar bagian tulang yang sempit seperti leher. Contohnya kepala femoralis. Kemudian ada proyeksi atau proses yang menempelkan tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya. Terbagi menjadi 7. Terdapat lambang epikondylus, garis, tulang belakang, tubercle. Terus yang keenam ada tuberositas, yang ketujuh ada trochanter. Nah, lambang itu punggungan atau perbatasan yang tajam, seperti puncak pinggul iliaka. Kemudian yang kedua ada epikondylus, yaitu keunggulan di atas atau di atas kondylus. Contohnya seperti epikondylus medial humerus. Kemudian yang ketiga ada garis, punggungan yang kurang menonjol, contohnya seperti linea aspera tulang paha. Kemudian yang keempat terdapat tulang belakang, yaitu proyeksi panjang dan tipis, contohnya seperti tulang belakang scapula. Kemudian yang kelima ada tubercle, yaitu proyeksi kecil dan bulat, contohnya seperti tubercle humerus yang lebih besar. Kemudian yang keenam ada tuberositas. Tuberositas itu proyeksi besar dan bulat, contohnya tuberositas ischial. Nah, kemudian yang terakhir ada trochanter. Dia itu keunggulan yang sangat besar untuk otot lampiran. Contohnya seperti trochanter tulang paha yang lebih besar. Baik, kelompok 3 mendapatkan bagian tugas untuk menandai tanda tulang dari tulang tibia. Tulang tibia akan dibacakan oleh Cika. Jadi di tulang tibia itu ada proksimal. Proksimal ini dibagi menjadi 5. Ada medial condyle, itu permukaan artikular untuk femur bagian dalam. Terus ada lateral condyle, itu permukaan artikular untuk femur bagian luar. Terus ada intercondylar eminence, itu tonjolan di antara condyle, terdiri dari medial intercondylar tubersal. Terus ada lateral intercondylar tubersal. Intercondylar area itu terletak di anterior dan posterior. Itu tempatnya di perlekatan ligamen cruciatum, ACL atau PCL, dan meniscus. Nah, terus ada tibia tuberosity, itu tonjolan di bagian anterior tempat inersi ligamentum patellae. Jadi yang kedua itu ada carpus tibiae, itu shaft badan tulang, itu anterior border crest, itu tonjolan tajam di bagian depan yang merasa kalau pegang tulang kering gitu loh guys, jadi kayak di luarnya gitu. Medial surface itu permukaan bagian dalam, halus, sering kena saraf palpasi. Terus ada lateral surface, itu agak cekung di samping luar. Terus ada posterior surface, itu terdapat soleal lan, tempat asal and soleus. Terus ada yang terakhir interosseous,
Border itu batas lateral tempat melekat membrana interosea dengan fibula. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada distal. Distal ini bagian bawah dekat pergelangan kaki. Nah, terus ada 3 macam di distal ini. Ada yang namanya medial malleolus, itu tonjolan besar di sisi dalam pergelangan kaki. Terus ada fibular notch, lekukan di sisi lateral untuk artikulasi dengan fibula. Terus yang terakhir itu ada inferior articular surface, permukaan bawah untuk artikulasi dengan talus. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.